Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Secara khusus melalui program Bible and Coffee ini, saudaraku, saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan tetap terus diingatkan akan janji-janji Tuhan. Setiap umat Tuhan terus diingatkan bahwa masih ada Tuhan, masih ada jalan keluar. Setiap umat Tuhan diingatkan selama kita tetap tinggal dalam kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kita. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap tertanam dalam firman Tuhan. Karena jelas Alkitab katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang dia perintahkan. Haleluya. Dan berhasil dalam apa yang dia suruhkan. Jadi perkataan firman Tuhan iya dan amin, tidak pernah gagal, tidak pernah lekang oleh waktu. Itu sebabnya kita harus tertanam dalam firman, karena Yesus katakan firman itulah yang membersihkan kehidupan kita. Semakin hari kita semakin dibersihkan, semakin hari kita semakin dimurnikan tatkala firman terus kita dengar. Dan ini menjadi landasan kehidupan kita dalam kita menjalani hari-hari kita. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur sebab tak henti-hentinya kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang hari ini kami akan renungkan boleh mendapat tempat di hati kami, jadi rema dalam hidup kami, dan dimampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 33 ayat 15 dan ayat 16. Yesaya 33 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan katakan begini saudara. Orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang berbicara dengan jujur, orang yang menolak untung dari hasil pemerasan, orang yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, orang yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, orang yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16. Dialah, orang inilah yang akan tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Haleluya. Bentengnya ialah kubu di atas bukit, rotinya disediakan, air minumnya apa? Terjamin. Wow. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas katakan bahwa orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup bercara jujur, menolak untung hasil pemerasan, mengebaskan tangannya supaya tidak menerima suap, menutup telinganya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, rencana jahat, dan menutup matanya supaya jangan lihat kejahatan. Orang-orang, intinya orang-orang yang melakukan kebenaran, orang-orang yang melakukan firman Tuhan, hidup jujur, maka orang ini ada janjinya saudara. Diberikan janji oleh Tuhan, orang ini akan tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas katakan orang hidup jujur, orang hidup takut akan Tuhan, hidupnya aman. Dia ada di tempat tinggi, dia ada dalam perlindungan Tuhan. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Bahkan diberikan jaminan. Apa itu? Roti disediakan, air minumnya terjamin. Jadi inilah yang Tuhan mau, agar kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi kalau kita mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan, hiduplah yang benar. Hidup dan tinggallah dalam kebenaran. Kan seperti itu saudara kan. Makanya Amsal juga katakan dalam Amsal 2 ayat yang ke-7. Iya, Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Karena akhirnya kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan saudara. Kalau kita jujur sebenarnya itu mujur atau hancur. Iya kan? Kalau kita jujur itu membuat hidup kita mujur atau kita hancur. Tergantung, akhir saya bilang, kita mau berpegang kepada pedoman dunia atau firman.
Kalau pedoman dunia mengatakan lu jujur lu hancur. Lu banyak hidup jujur, hidup lu hancur lah. Karena hari ini mau jujur, lihat, ini yang dunia tawarkan, ini yang dunia ajarkan. Tapi firman Tuhan jelas katakan kalau you hidup jujur, you hidup takut akan Tuhan. Tuhan yang pelihara, bos. Tuhan yang pelihara. Untuk sementara terlihat orang yang jujur seakan-akan susah. Justru sebaliknya orang yang berlaku licik, orang yang berlaku curang kelihatannya berhasil. Tapi lihat, tidak akan lama, gak akan lama saudaraku. Akan namanya keadilan. Keadilan pasti akan dinyatakan. Iya kan? Keadilan akan dinyatakan. Makanya Mazmur 37, coba saya lihatkan. Mazmur 37 ayat 14 dan 15. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara, orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Di dunia orang-orang hidup jujur, orang-orang hidup jujur susah. Orang-orang fasik ini menghancurkan. Tapi lihat di ayat 15. Tetapi, haleluya, pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Lihat, selalu ada pembelaan buat orang-orang jujur. Mungkin seakan kita lihat awal-awalnya kelihatannya susah, kelihatannya menderita, kelihatannya ada banyak goncangan. Tapi pembela kita tuh saudara, Tuhan kita hidup. Nah sekarang akhirnya saya tadi bilang kan, kita mau ada di pandangan yang mana? Jujur itu mujur atau jujur itu hancur? Kalau pandangan dunia, jujur akan menyebabkan engkau kehancuran. Tapi Alkitab jelas katakan, lu mengalami kejujuran, lu hidup dalam kejujuran, maka engkau akan melihat justru ada kemujuran-kemujuran yang akan Tuhan kerjakan, yang akan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Saudara, sampai sekarang saya teramat yakin dan percaya yang namanya promosi ilahi, promosi Allah itu tetap dinyatakan buat orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Promosi Allah itu selalu dinyatakan buat orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan lihat hati setiap kita. Kalau hati kita hidup takut akan Tuhan, ada saja pembelaan Tuhan, ada saja promosi-promosi Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Lihat hidup Yusuf, orang muda yang takut akan Tuhan. Dia berusaha diajak tidur oleh seorang wanita yang merupakan istri dari tuannya. Tapi dia lari menjauh karena dia tahu ini mencemarkan nama dia dan ini membuat dia hidup jatuh dalam dosa. Itu sebabnya dia lari menjauh. Dampaknya apa? Dia di penjara. Betul, dia di penjara. Tapi lihat, hidupnya gak lama. Masa sukarnya gak lama. Dia dibalikan lagi, dipulihkan kembali. Kelihatannya susah. Tapi kalau seandainya pada saat itu dia mungkin tidur dengan istri dari Potifar, pasti hancur hidupnya. Tuhan jauh dari dia. Dia juga akhirnya punya perasaan merasa bersalah dengan Tuhannya. Tapi dia melakukan untuk hidup takut akan Tuhan. Kita lihat, seakan-akan kelihatannya kok dia masuk penjara. Tapi dalam penjara Tuhan tetap promosikan hidupnya. Anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan tidak ada yang bisa menjegal. Pegang prinsip ini. Selama kita hidup takut akan Tuhan, selama kita hidup tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, firman Tuhan katakan akan ada keberhasilan, akan ada keberuntungan dalam hidup kita. Haleluya. Saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo hidup takut akan Tuhan. Di dunia yang semakin hari semakin jahat, dunia tidak kekurangan orang-orang kaya, dunia tidak kekurangan orang-orang pintar, dunia tidak kekurangan orang-orang hebat, dunia kekurangan orang jujur. Kita coba diri kita lakukan yang terbaik. Kita minta pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk hidup takut akan Allah, untuk hidup jujur dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami melihat Tuhan menjadi pembela dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami, setiap orang-orang yang usaha, orang-orang yang berbisnis, rumah-rumah tangga yang ada anak Tuhan, biar kami boleh memposisikan diri kami untuk hidup takut akan Tuhan, hidup jujur di hadapan Tuhan. Mampukan setiap kami ya Roh Kudus. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.